Visual Karya Utama. Di video kali ini kami akan membahas mengenai peluang memiliki usaha kos. Usaha kos memiliki banyak sekali peluang yang bisa kita temukan loh. Kira-kira apa saja ya peluang yang dimaksud? Nah, simak terus ya video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kami semangat terus untuk bikin konten. Peluang pertama memiliki usaha kos adalah target market yang banyak. Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal setiap tahunnya meningkat, terutama dalam hal kos-kosan. Setiap tahun akan bermunculan penyewa baru seperti mahasiswa ataupun karyawan yang membutuhkan tempat tinggal. Dalam hal ini, karena setiap tahunnya akan selalu ada penyewa baru yang berasal dari luar kota. Apalagi jika Anda memiliki bangunan di pusat kota yang strategis, ini bisa menjadi peluang yang bagus loh, dan yang pasti menguntungkan. Lalu peluang yang kedua adalah pendapatan jangka panjang. Kalau kita hanya ingin diam di rumah seharian, tetapi memiliki pendapatan tetap, nah, bisnis kos-kosan adalah jawabannya. Dengan memilih bisnis ini, Anda tidak perlu susah payah bekerja setiap hari, namun tetap mendapatkan pendapatan tiap bulan atau per tahun secara rutin loh. Oke, lanjut yang ketiga adalah modal kembali dalam waktu singkat. Alasan memilih usaha kos-kosan sebagai bisnis menguntungkan lainnya adalah karena modal yang Anda gunakan akan kembali dalam waktu yang singkat. Dalam waktu 8 hingga 10 tahun, Anda sudah bisa mendapatkan modal beserta keuntungannya loh. Menarik bukan? Lalu yang keempat adalah kos-kosan memiliki nilai yang sangat tinggi. Kos-kosan adalah sebuah properti yang menghasilkan pendapatan setiap bulan atau tahunnya. Jika suatu saat nanti Anda ingin menjual kos-kosan tersebut, Anda akan mendapat keuntungan yang berlipat loh, karena kos-kosan adalah properti yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, Sobat Vika, itu tadi beberapa peluang memiliki usaha kos. Tentunya masih banyak lagi loh peluang-peluang yang didapat ketika memiliki usaha kos. Sekian dulu ya Sobat Vika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you! Halo Sobat Vika, kembali lagi kita ke Room Tour. Kali ini kita akan mereview sebuah project masterpiece dari Visual Karya Utama, yaitu Villa Kampung Bali. Di sini ada 3 bangunan, terdiri dari 3 bangunan.
Bener-bener unfinished dari luar dan dalamnya. Sedangkan untuk dinding ruang tamu ataupun ruang keluarga ini pakai bata expose. Jadi tanpa finishing sama sekali atau unfinished seperti itu. Jadi lebih etnis sekali. Jadi kita langsung ke kamar utama ya. Nah, ini adalah kamar utama dari Villa Kampung Bali. Nah, ini disuguhkan dengan satu bed untuk 2 orang, terus juga ada kamar mandi di dalamnya. Nah, ini di kamar mandinya ada water heaternya. Jadi untuk di Tawangmangu kan suasananya dingin ya. Jadi kita harus pakai water heater biar ya menghangatkan badan lah kayak gitu. Terus ini ada kursi santai. Ini kursi santai. Mimin mau coba tapi nanti aja lah. Kayak gitu. Oke, lanjut kita ke kamar kedua. Next ini untuk kamar keduanya. Nah, ini kamar 2 sama seperti yang di utama. Nah, ini ada satu bed yang bisa diisi oleh 2 orang. Tapi untuk kamar mandinya, ini kamar mandinya ada di luar. Jadi untuk yang kamar utama saja yang kamar mandinya di dalam. Next ini ada kamar mandi yang ada di luar. Jadi ini untuk kamar kedua dan ketiga. Ini juga ada water heaternya sama seperti kamar utama. Untuk luasannya di kamar mandi ini lebih luas, agak luas. Karena untuk menampung 2 kamar tamu, 2 kamar di kamar 2 atau ketiga. Next kita ke kamar ketiga. Nah ini yang paling seru buat Mimin. Jadi di sini ada dua kasur ya, 2 bed. Dimana ini adalah kamar tidur tingkat. Ini untuk anak-anak sangat cocok sekali ini. Jadi untuk yang keluarga bersama anak-anaknya bisa anaknya ditaruh di sini untuk tidur. Terus di sini juga ada tempat untuk menggantungkan barang. Next kita lanjut ke lantai 2 ya. Lantai 2 nanti isinya adalah tempat untuk santai saja. Jadi tidak ada kamar. Untuk kamarnya ada di lantai 1 semua. Jadi untuk lantai 2 kita naik tangga ini. Tangga hitam ini yang dibuat melingkar oleh Visual Karya Utama. Ingat, ini bangunan Visual Karya Utama. Jadi ini tangganya dibuat melingkar karena lebih enak untuk naik ke atas. Let's go, kita naik ke atas ya. Ini adalah tempat santai di lantai 2 ini. Kita langsung sangat menikmati keindahan Bukit Skipan. Di sambil duduk, sambil dengan pasangan atau anaknya atau sekeluarga menikmati keindahan Bukit Skipan. Nah, itu tadi adalah video review dari Villa Kampung Bali. Sangat sejuk, alami, dan natural ya. Bagi kalian yang ingin membangun villa seperti Villa Kampung Bali ini, silahkan langsung hubungi di bawah ini ya. Langsung atau ke kantor Visual Karya Utama. Sampai sekian, hanya kita rank sendiri ya, meskipun kita bukan di bidang
konstruksi dan lain sebagainya, sedikit-sedikit memang mengerti ya harga ini sebenarnya sudah kita perbandingkan nih, hanya saja kita lihat kok budgetnya tidak sesuai dengan kepentingan yang mau kita. Halo Sobat Vika, kembali lagi kita di channel Visual Karya Utama. Apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat selalu ya. Kemarin Vika sudah membahas tentang peluang memiliki usaha kos. Kali ini ada beberapa tips dari Vika yang mau Vika bagikan. Kira-kira apa ya? Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, tahukah Sobat, dalam membuat usaha kos, ternyata tidak sama hal yang Sobat Vika bayangkan loh. Untuk itu di video kami kali ini akan membahas biaya apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat usaha kos agar minim biaya. Langkah pertama, pilihlah kontraktor yang mengerti dengan kemauan Anda. Dengan itu, kontraktor akan memberikan saran yang terbaik tanpa mengurangi kualitas konstruksinya, sehingga kos tetap bagus dan tentunya minim biaya. Seperti halnya di Visual Karya Utama, kami akan selalu memberikan masukan-masukan yang baik, seperti yang diinginkan oleh klien, dan kami pasti akan membantu dalam pembuatan RAB. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengusung konsep minimalis. Untuk menghemat dana, hal yang Sobat Vika harus perhatikan adalah memilih desain yang fungsional dan simpel. Untuk itu, kos minimalis adalah pilihan terbaik yang bisa Sobat Vika coba. Langkah ketiga yaitu
Pilihlah furniture yang multifungsi. Kenapa demikian? Karena akan mengurangi pengeluaran biaya yang lebih banyak dalam pemilihan furniture. Lebih jelasnya, selalu konsultasikan hal ini dengan kontraktor kalian. Langkah yang keempat adalah faktor finishing. Karena finishing banyak sekali variasinya. Seperti contohnya keramik nih. Keramik banyak juga loh jenisnya maupun mereknya. Tapi tentunya kalian tidak perlu bingung akan hal itu jika kalian menggunakan kontraktor. Nah, Sobat Vika, bagaimana nih? Itu tadi beberapa faktor pembiayaan dalam pembangunan kos. Vika harap akan memberikan bayangan kepada para Sobat Vika untuk mempersiapkan biaya yang diperlukan dalam pembangunan kos. Jika Sobat Vika ada pertanyaan mengenai pembangunan kos, langsung saja silahkan konsultasikan ke Visual Karya Utama agar pembangunan kos Anda berkualitas dan harga bersahabat. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat dalam pembuatan video. Visual Karya Utama, solusi kos Anda. See you! Hai Sobat Vika, kembali lagi nih dengan kami Visual Karya Utama. Di video kali ini kami akan bahas mengenai apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membangun villa ataupun guest house. Villa merupakan suatu fasilitas tempat tinggal sementara yang biasanya terletak di daerah dengan hawa yang sejuk, seperti misalnya di dataran tinggi, pinggiran kota, ataupun di wilayah pantai. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Simak terus ya videonya. Persiapkan modal yang cukup. Modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhitungkan, terlebih lagi bagi kalian yang akan membangun villa, baik itu untuk bisnis ataupun untuk kepentingan pribadi. Besaran biaya itu bisa disesuaikan dengan tema dan lokasi. Lokasi. Sebuah villa identik dengan tempat untuk berlibur dan menenangkan diri. Untuk itu, kebanyakan villa dibangun di tempat yang masih sepi atau di dekat tempat-tempat wisata, seperti pegunungan ataupun pantai. Dan juga perhatikan akses ke lokasi villa kalian ya. Pastikan lokasi villa dapat diakses dengan mobil dan kendaraan yang memuat orang banyak seperti bus. Yang ketiga, perhatikan jumlah kamar dan penataan ruang. Menentukan jumlah kamar harus disadari pada konsep dan tujuan dari villa. Jika villa yang akan dibangun adalah villa pribadi, maka jumlah kamar itu tidak terlalu banyak. Namun, villa yang digunakan oleh rombongan wisata ataupun keluarga besar yang ingin berlibur itu harus dengan kamar yang harus banyak. Yang keempat, buat landscape dan taman yang indah. Saat membuat villa, bagian eksterior, landscape, dan taman juga harus dibentuk dan dirawat sebaik mungkin. Desain landscape dan taman harus lebih ditekankan, mengingat penghuni villa yang mayoritas lebih sering melakukan kegiatan di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan. Nah ini nih yang terakhir. Jangan lupa gunakan jasa kontraktor seperti Visual Karya Utama. Kenapa sih kalian harus menggunakan Visual Karya? Selain membangun rumah impian, Visual Karya Utama juga membangun bangunan komersil lain loh untuk investasi jangka panjang seperti kos, guest house, ataupun villa. Visual Karya Utama ini berpengalaman sejak 2007 dan sudah mengerjakan lebih dari 200 proyek. Nah itu tadi beberapa hal yang diperhatikan dalam pembangunan villa. Menurut kalian apa lagi nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you, bye.
Halo Sobat Vika, kembali lagi dengan kami Visual Karya Utama. Memiliki rumah merupakan impian bagi setiap orang. Untuk mewujudkan impian itu, tentu setiap orang punya caranya masing-masing. Dan dalam mewujudkan impian rumah tersebut, tentulah tidak mudah. Selagi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebagian besar orang akan merasa bingung nih, antara membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah dari nol. Namun ada juga nih pendapat-pendapat tentang kelebihan maupun kekurangannya. Lantas, apakah Sobat Vika mengetahui apa kelebihan dan kekurangan antara bangun rumah atau beli rumah? Nah, untuk itu simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share biar kalian gak ketinggalan nih konten terbaru dari kami. Oke? Yang pertama, kelebihan dan kekurangan membeli rumah jadi. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu tinggal terima bersih. Anda dan keluarga bisa langsung menempati rumah tanpa perlu mengurus apapun. Jadi tinggal terima bersih nih. Tentu membeli rumah menjadi opsi yang paling pas bagi Anda yang sudah menikah dan mempunyai anak, daripada terus-menerus ngekos atau ngontrak bersama keluarga tercinta. Tapi memang nih, harga satu unit rumah sangatlah mahal, tapi akan lebih mahal lagi kalau Anda menunda pembelian, sebab harga rumah akan semakin mahal seiring bertambahnya waktu. Selanjutnya, kelebihan membeli rumah jadi yang kedua adalah ada peluang untuk menabung. Nah, baik dibayar tunai atau dicicil, membeli rumah tetap saja menguras tabungan. Namun, pengurasan ini hanya terjadi satu kali saja seumur hidup karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apa-apa lagi setelah itu. Jadi, kalian memiliki peluang untuk menabung. Cukup lumayan kan? Tabungan inilah yang bisa digunakan untuk kepentingan rumah di masa mendatang. Seperti saat renovasi, beli perabotan baru, atau beli rumah baru lagi. Nah, kemudian untuk kekurangan membeli rumah jadi, yang pertama yaitu tidak menyesuaikan dengan selera. Yang namanya membeli rumah jadi berarti membayar, terima kunci, dan langsung menempati rumah. Anda tidak diperkenankan untuk memberi masukan mengenai desain dan konsep kepada developer karena semuanya sudah ditentukan nih. Bahkan ada kemungkinan kalau perabotan di dalam rumah pun sama. Kecuali kalau luas bangunannya berbeda nih, mungkin desain dan konsepnya agak dibedakan sedikit. Untuk kekurangan yang kedua adalah bunga pinjaman yang besar. Jika rumah dibeli secara kredit atau KPR, maka kalian perlu membayar cicilan pokok ditambah bunga setiap tahun. Dan kalau dihitung-hitung sampai pembayaran lunas, maka total bunga yang dibayarkan sangatlah besar, sekalipun presentasinya sebesar 0,5%. Nah, itu tadi merupakan penjelasan kelebihan ataupun kekurangan dari membeli rumah jadi. Selanjutnya, Vika akan membahas nih tentang kelebihan dan kekurangan membangun rumah. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu bisa disesuaikan dengan selera nih. Sebagai pemilik, Sobat Vika bisa membangun rumah sesuai dengan selera. Mulai dari ukuran, desain, konsep, hingga perabotan yang ada di dalam rumah pun semuanya tergantung pada selera. Kalian juga tidak berurusan nih dengan developer, melainkan arsitek, tukang, dan desain interior untuk menjadikan rumah bagus. Untuk hasil yang terbaik, kalian bisa diskusikan dengan pasangan atau anak-anak sebelum pembangunan dimulai. Dan Anda juga bisa manfaatkan internet sebagai referensi konsep agar perencanaan pembangunan bisa lebih matang. Kelebihan yang selanjutnya yaitu lahan bisa dimanfaatkan sebelum adanya bangunan. Sebelum dibangun, rumah Anda adalah lahan kosong nih. Kalian bisa memanfaatkan lahan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha seperti berkebun, berternak, atau usaha kuliner guna menambah pemasukan atau modal untuk membangun rumah nanti. Kemudian untuk kekurangannya yaitu biaya yang cukup mahal. Untuk menyulap lahan kosong menjadi hunian idaman, kalian perlu menyiapkan modal yang besar karena biaya pembangunan sendiri sangatlah mahal. Belum ditambah lagi biaya beli perabotan, bayar jasa arsitek, dan jasa interiornya, yang totalnya sendiri bisa mencapai ratusan juta nih. Tetapi dengan adanya Visual Karya,
Kalian tidak perlu bingung akan biaya karena kami akan membantu permasalahan kalian dalam pembangunan rumah. Untuk kekurangan yang kedua yaitu kurang praktis. Dari segi praktisi sudah pasti jauh dari kata praktis. Mulai dari merancang konsep, mencari tukang, mencari arsitek, hingga mengurus surat serta dokumen untuk kebesaran pemilikan rumah. Kalian sendirilah yang akan mengurusnya. Hal ini akan menguras waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Bagi kalian yang sibuk kerja, maka membangun rumah akan menambah kesibukan kalian menjadi 2 kali lipat. Kalian pun juga tidak bisa mengamati perkembangan rumah setiap hari. Agar hasilnya tidak mengecewakan, kalian perlu menyewa orang tambahan lagi untuk mengawasi jalannya pembangunan. Kecuali kalau kalian menggunakan kontraktor nih, kalian akan dimudahkan dari segi merancang konsep, mencari tukang, dan bahkan dengan perencanaan seperti halnya di Visual Karya Utama. Nah Sobat Vika, kalian sekarang tahu kan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari membeli rumah yang jadi maupun membangun rumah sendiri. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana ya? Tulis di kolom komentar ya. Visual Karya Utama adalah perusahaan konstruksi yang memberikan layanan di bidang jasa kontraktor, arsitek, desain, interior, eksterior, baik bangunan baru maupun renovasi yang berlokasi di Kota Solo. Untuk yang mau free konsultasi, cek deskripsi di video ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Halo Sobat Vika, kembali lagi dengan kami Visual Karya Utama. Kali ini kita mau memberikan informasi nih. Di era yang sekarang ini, pembangunan rumah memang lagi naik-naiknya. Banyak sekali beberapa model rumah, cara pembangunannya, dan jasa yang digunakan. Masalahnya, dalam proses pembangunan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Salah perhitungan sedikit saja akan berdampak besar, seperti halnya membengkaknya biaya atau rumah yang terbangun jauh dari harapan. Kamu tidak ingin kan jika hal itu terjadi? Nah, maka dari itu, video kali ini kita mau memberikan kenapa sih kok kita perlu menggunakan jasa kontraktor dalam pembangunan rumah. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share biar kalian nggak ketinggalan nih konten terbaru dari kami. Keuntungan membangun rumah menggunakan kontraktor ini, yang pertama yang pasti kontraktor memahami kemauan dari customer. Contoh kasus nih, ketika kita ingin membangun rumah memang tidak memahami seperti konsep, penataan ruangan, ukuran yang standar setiap ruangan, ataupun material yang digunakan dalam membangun rumah. Tentunya ketika kalian menggunakan kontraktor akan dibantu nih dalam proses perencanaan dalam pembuatan rumah, baik interior maupun eksteriornya loh. Seperti halnya di Visual Karya Utama yang sudah berpengalaman sejak tahun 2007 dalam pembuatan bangunan. Keuntungan selanjutnya yaitu tentunya lebih aman karena kontrak yang jelas. Sobat Vika pasti sering dengar kan seperti tukang yang tiba-tiba hilang tanpa kabar dan bahkan membawa uang yang harusnya dibangun rumah. Dan kejadian seperti itu tidak sekali 2 kali loh. Kamu tentu tak ingin mengalami kejadian serupa, bukan? Keuntungan yang ketiga yaitu pihak kontraktor tentu saja memiliki tim ahli yang bekerja secara maksimal, berkualitas, dan profesional. Jika Anda menggunakan jasa kontraktor rumah, maka akan ada seperti
desain arsitek, logistik, desain struktur, pelaksana, dan juga pekerja lapangan yang sudah berkompeten dalam melayani keinginan pelanggannya. Nah, Sobat Vika, itu tadi beberapa hal mengenai mengapa sih kita harus memakai kontraktor untuk pembangunan rumah. Jika Sobat Vika tertarik dengan konten-konten seperti ini, ataupun ingin kita membahas mengenai apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan nih konten-konten terbaru dari kita. Bye! Sobat Vika, kembali lagi nih dengan kami Visual Karya Utama. Di video kali ini kami akan membahas mengenai peluang memiliki usaha kos. Usaha kos memiliki banyak sekali peluang yang bisa kita temukan loh. Kira-kira apa saja ya peluang yang dimaksud? Nah, simak terus ya video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kami semangat terus untuk bikin konten. Peluang pertama memiliki usaha kos adalah target market yang banyak. Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal setiap tahunnya meningkat, terutama dalam hal kos-kosan. Setiap tahun akan bermunculan penyewa baru seperti mahasiswa ataupun karyawan yang membutuhkan tempat tinggal. Dalam hal ini, karena setiap tahunnya akan selalu ada penyewa baru yang berasal dari luar kota. Apalagi jika Anda memiliki bangunan di pusat kota yang strategis, ini bisa menjadi peluang yang bagus loh, dan yang pasti menguntungkan. Lalu peluang yang kedua adalah pendapatan jangka panjang. Sobat kita hanya ingin diam di rumah seharian, tetapi memiliki pendapatan tetap. Nah, bisnis kos-kosan adalah jawabannya. Dengan memilih bisnis ini, Anda tidak perlu susah payah bekerja setiap hari, namun tetap mendapatkan pendapatan tiap bulan atau per tahun secara rutin loh. Oke, lanjut yang ketiga adalah modal kembali dalam waktu singkat. Alasan memilih usaha kos-kosan sebagai bisnis menguntungkan lainnya adalah karena modal yang Anda gunakan akan kembali dalam waktu yang singkat. Dalam waktu 8 hingga 10 tahun, Anda sudah bisa mendapatkan modal beserta keuntungannya loh. Menarik bukan? Lalu yang keempat adalah kos-kosan memiliki nilai yang sangat tinggi. Kos-kosan adalah sebuah properti yang menghasilkan pendapatan setiap bulan atau tahunnya. Jika suatu saat nanti Anda ingin menjual kos-kosan tersebut, Anda akan mendapat keuntungan yang berlipat loh, karena kos-kosan adalah properti yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, Sobat Vika, itu tadi beberapa peluang memiliki usaha kos. Tentunya masih banyak lagi loh peluang-peluang yang didapat ketika memiliki usaha kos. Sekian dulu ya Sobat Vika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you! Halo Sobat Vika, kembali lagi kita ke room tour. Kali ini kita akan mereview sebuah project masterpiece dari Visual Karya Utama, yaitu Villa Kampung Bali. Di sini ada 3 bangunan, terdiri dari 3 bangunan yang sejajar. Satu unit bangunan
bener-bener unfinished dari luar dan dalamnya. Sedangkan untuk dinding ruang tamu ataupun ruang keluarga ini pakai bata expose. Jadi tanpa finishing sama sekali atau unfinished seperti itu. Jadi lebih etnis sekali. Jadi kita langsung ke kamar utama ya. Nah, ini adalah kamar utama dari Villa Kampung Bali. Nah, ini disuguhkan dengan 1 bed untuk 2 orang, terus juga ada kamar mandi di dalamnya. Nah, ini di kamar mandinya ada water heaternya. Jadi untuk di Tawangmangu kan suasananya dingin ya. Jadi kita harus pakai water heater biar ya menghangatkan badan lah kayak gitu. Terus ini ada kursi santai. Ini kursi santai. Mimin mau coba tapi nanti aja lah. Kayak gitu. Oke, lanjut kita ke kamar kedua. Next ini untuk kamar keduanya. Nah, ini kamar 2 sama seperti yang di utama. Nah, ini ada 1 bed yang bisa diisi oleh 2 orang. Tapi untuk kamar mandinya, ini kamar mandinya ada di luar. Jadi untuk yang kamar utama saja yang kamar mandinya di dalam. Next ini ada kamar mandi yang ada di luar. Jadi ini untuk kamar kedua dan ketiga. Ini juga ada water heaternya sama seperti kamar utama. Untuk luasannya di kamar mandi ini lebih luas, agak luas. Karena untuk menampung 2 kamar, tamu 2 kamar di kamar 2 atau ketiga. Next kita ke kamar ketiga. Nah ini yang paling seru buat Mimin. Jadi di sini ada 2 kasur ya, 2 bed. Dimana ini adalah kamar tidur tingkat. Ini untuk anak-anak sangat cocok sekali ini. Jadi untuk yang keluarga bersama anak-anaknya bisa anaknya ditaruh di sini untuk tidur. Terus di sini juga ada tempat untuk menggantungkan barang. Next kita lanjut ke lantai 2 ya. Lantai 2 nanti isinya adalah tempat untuk santai saja. Jadi tidak ada kamar. Untuk kamarnya ada di lantai 1 semua. Jadi untuk lantai 2
Sobat Vika, kembali lagi kita di channel Visual Karya Utama. Apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat selalu ya. Kemarin Vika sudah membahas tentang peluang memiliki usaha kos. Kali ini ada beberapa tips dari Vika yang mau Vika bagikan. Kira-kira apa ya? Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, tahukah Sobat, dalam membuat usaha kos, ternyata tidak sama hal yang Sobat Vika bayangkan loh. Untuk itu di video kami kali ini akan membahas biaya apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat usaha kos agar minim biaya. Langkah pertama, pilihlah kontraktor yang mengerti dengan kemauan Anda. Dengan itu, kontraktor akan memberikan saran yang terbaik tanpa mengurangi kualitas konstruksinya, sehingga kos tetap bagus dan tentunya minim biaya. Seperti halnya di Visual Karya Utama, kami akan selalu memberikan masukan-masukan yang baik, seperti yang diinginkan oleh klien, dan kami pasti akan membantu dalam pembuatan RAB. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengusung konsep minimalis. Untuk menghemat dana, hal yang Sobat Vika harus perhatikan adalah memilih desain yang fungsional dan simpel. Untuk itu, kos minimalis adalah pilihan terbaik yang bisa Sobat Vika coba. Langkah ketiga yaitu pilihlah furniture yang multifungsi. Kenapa demikian? Karena akan mengurangi pengeluaran biaya yang lebih banyak dalam pemilihan furniture. Lebih jelasnya, selalu konsultasikan hal ini dengan kontraktor kalian. Langkah yang keempat adalah faktor finishing. Karena finishing banyak sekali variasinya. Seperti contohnya keramik nih. Keramik banyak juga loh jenisnya maupun mereknya. Tapi tentunya kalian tidak perlu bingung akan hal itu jika kalian menggunakan kontraktor. Nah, Sobat Vika, bagaimana nih? Itu tadi beberapa faktor pembiayaan dalam pembangunan kos. Vika harap akan memberikan bayangan kepada para Sobat Vika untuk mempersiapkan biaya yang diperlukan dalam pembangunan kos. Jika Sobat Vika ada pertanyaan mengenai pembangunan kos, langsung saja silahkan konsultasikan ke Visual Karya Utama agar pembangunan kos Anda berkualitas dan harga bersahabat. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat dalam pembuatan video. Visual Karya Utama, solusi kos Anda. See you! Hai Sobat Vika, kembali lagi nih dengan kami Visual Karya Utama. Di video kali ini kami akan bahas mengenai apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membangun villa ataupun guest house. Villa merupakan suatu fasilitas tempat tinggal sementara yang biasanya terletak di daerah dengan hawa yang sejuk, seperti misalnya di dataran tinggi, pinggiran kota, ataupun di wilayah pantai. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Simak terus ya videonya. Persiapkan modal yang cukup. Modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhitungkan, terlebih lagi bagi kalian yang akan membangun villa, baik itu untuk bisnis ataupun untuk kepentingan pribadi. Besaran biaya itu bisa disesuaikan dengan tema dan lokasi. Lokasi. Sebuah villa identik dengan tempat untuk berlibur dan menenangkan diri. Untuk itu, kebanyakan villa dibangun di tempat yang masih sepi atau di dekat tempat-tempat wisata.
seperti pegunungan ataupun pantai. Dan juga perhatikan akses ke lokasi villa kalian ya. Pastikan lokasi villa dapat diakses dengan mobil dan kendaraan yang memuat orang banyak seperti bus. Yang ketiga, perhatikan jumlah kamar dan penataan ruang. Menentukan jumlah kamar harus disadari pada konsep dan tujuan dari villa. Jika villa yang akan dibangun adalah villa pribadi, maka jumlah kamar itu tidak terlalu banyak. Namun, villa yang digunakan oleh rombongan wisata ataupun keluarga besar yang ingin berlibur itu harus dengan kamar yang harus banyak. Yang keempat, buat landscape dan taman yang indah. Saat membuat villa, bagian eksterior, landscape, dan taman juga harus dibentuk dan dirawat sebaik mungkin. Desain landscape dan taman harus lebih ditekankan, mengingat penghuni villa yang mayoritas lebih sering melakukan kegiatan di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan. Nah ini nih yang terakhir. Jangan lupa gunakan jasa kontraktor seperti Visual Karya Utama. Kenapa sih kalian harus menggunakan Visual Karya? Selain membangun rumah impian, Visual Karya Utama juga membangun bangunan komersil lain loh untuk investasi jangka panjang seperti kos, guest house, ataupun villa. Visual Karya Utama ini berpengalaman sejak 2007 dan sudah mengerjakan lebih dari 200 proyek. Nah itu tadi beberapa hal yang diperhatikan dalam pembangunan villa. Menurut kalian apa lagi nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you, bye. Kembali lagi dengan kami, Visual Karya Utama. Memiliki rumah merupakan impian bagi setiap orang. Untuk mewujudkan impian itu, tentu setiap orang punya caranya masing-masing. Dan dalam mewujudkan impian rumah tersebut, tentulah tidak mudah. Selagi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebagian besar orang akan merasa bingung nih, antara membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah dari nol. Namun ada juga nih pendapat-pendapat tentang kelebihan maupun kekurangannya. Lantas, apakah Sobat Vika mengetahui apa kelebihan dan kekurangan antara bangun rumah atau beli rumah? Nah, untuk itu simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share biar kalian gak ketinggalan nih konten terbaru dari kami. Oke? Yang pertama, kelebihan dan kekurangan membeli rumah jadi. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu tinggal terima bersih. Anda dan keluarga bisa langsung menempati rumah tanpa perlu mengurus apapun. Jadi tinggal terima bersih nih. Tentu membeli rumah menjadi opsi yang paling pas bagi Anda yang sudah menikah dan mempunyai anak, daripada terus-menerus ngekos atau ngontrak bersama keluarga tercinta. Tapi memang nih harga satu unit rumah sangatlah mahal, tapi akan lebih mahal lagi kalau Anda menunda pembelian, sebab harga rumah akan semakin mahal seiring bertambahnya waktu. Selanjutnya, kelebihan membeli rumah jadi yang kedua adalah Anda perlu uang untuk menabung. Nah, baik dibayar tunai atau dicicil, membeli rumah tetap saja menguras tabungan. Namun, pengurasan ini hanya terjadi satu kali saja seumur hidup karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apa-apa lagi setelah itu. Jadi, kalian memiliki peluang untuk menabung. Cukup lumayan kan? Tabungan inilah yang bisa digunakan untuk kepentingan rumah di masa mendatang. Seperti saat renovasi, beli perabotan baru, atau beli rumah baru lagi. Nah, kemudian untuk kekurangan membeli rumah jadi, yang pertama yaitu tidak menyesuaikan dengan selera. Yang namanya membeli rumah jadi berarti membayar, terima kunci, dan langsung menempati rumah. Anda tidak diperkenankan untuk memberi masukan mengenai desain dan konsep kepada developer karena semuanya sudah ditentukan nih. Bahkan ada kemungkinan kalau perabotan di dalam rumah pun sama.
Kecuali kalau luas bangunannya berbeda nih, mungkin desain dan konsepnya agak dibedakan sedikit. Untuk kekurangan yang kedua adalah bunga pinjaman yang besar. Jika rumah dibeli secara kredit atau KPR, maka kalian perlu membayar cicilan pokok ditambah bunga setiap tahun. Dan kalau dihitung-hitung sampai pembayaran lunas, maka total bunga yang dibayarkan sangatlah besar, sekalipun presentasinya sebesar 0,5%. Nah, itu tadi merupakan penjelasan kelebihan ataupun kekurangan dari membeli rumah jadi. Selanjutnya, Vika akan membahas nih tentang kelebihan dan kekurangan membangun rumah. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu bisa disesuaikan dengan selera nih. Sebagai pemilik, Sobat Vika bisa membangun rumah sesuai dengan selera. Mulai dari ukuran, desain, konsep, hingga perabotan yang ada di dalam rumah pun semuanya tergantung pada selera. Kalian juga tidak berurusan nih dengan developer, melainkan arsitek, tukang, dan desain interior untuk menjadikan rumah bagus. Untuk hasil yang terbaik, kalian bisa diskusikan dengan pasangan atau anak-anak sebelum pembangunan dimulai. Dan Anda juga bisa manfaatkan internet sebagai referensi konsep agar perencanaan pembangunan bisa lebih matang. Kelebihan yang selanjutnya yaitu lahan bisa dimanfaatkan sebelum adanya bangunan. Sebelum dibangun, rumah Anda adalah lahan kosong nih. Kalian bisa memanfaatkan lahan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha seperti berkebun, berternak, atau usaha kuliner guna menambah pemasukan atau modal untuk membangun rumah nanti. Kemudian untuk kekurangannya yaitu biaya yang cukup mahal. Untuk menyulap lahan kosong menjadi hunian idaman, kalian perlu menyiapkan modal yang besar. Karena biaya pembangunan sendiri sangatlah mahal. Belum ditambah lagi biaya beli perabotan, bayar jasa arsitek, dan jasa interiornya. Yang totalnya sendiri bisa mencapai ratusan juta nih. Tetapi dengan adanya Visual Karya, kalian tidak perlu bingung akan biaya karena kami akan membantu permasalahan kalian dalam pembangunan rumah. Untuk kekurangan yang kedua yaitu kurang praktis. Dari segi praktisi sudah pasti jauh dari kata praktis. Mulai dari merancang konsep, mencari tukang, mencari arsitek, hingga mengurus surat serta dokumen untuk kebesaran pemilikan rumah. Kalian sendirilah yang akan mengurusnya. Hal ini akan menguras waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Bagi kalian yang sibuk kerja, maka membangun rumah akan menambah kesibukan kalian menjadi 2 kali lipat. Kalian pun juga tidak bisa mengamati perkembangan rumah setiap hari. Agar hasilnya tidak mengecewakan, kalian perlu menyewa orang tambahan lagi untuk mengawasi jalannya pembangunan. Kecuali kalau kalian menggunakan kontraktor nih, kalian akan dimudahkan dari segi merancang konsep, mencari tukang, dan bahkan dengan perencanaan seperti halnya di Visual Karya Utama. Nah, Sobat Vika, kalian sekarang tahu kan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari membeli rumah yang jadi maupun membangun rumah sendiri. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana ya? Tulis di kolom komentar ya. Visual Karya Utama adalah perusahaan konstruksi yang memberikan layanan di bidang jasa kontraktor, arsitek, desain, interior, eksterior, baik bangunan baru maupun renovasi yang berlokasi di Kota Solo. Untuk yang mau free konsultasi, cek deskripsi di video ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Halo Sobat Vika, kembali lagi dengan kami Visual Karya Utama. Kali ini kita mau memberikan informasi nih. Di era yang sekarang ini, pembangunan rumah memang lagi naik-naiknya. Banyak sekali
beberapa model rumah, cara pembangunannya, dan jasa yang digunakan. Masalahnya, dalam proses pembangunan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Salah perhitungan sedikit saja akan berdampak besar, seperti hanya membengkaknya biaya atau rumah yang terbangun jauh dari harapan. Namun tidak inginkan jika hal itu terjadi. Nah, maka dari itu, video kali ini kita mau memberikan kenapa sih kok kita perlu menggunakan jasa kontraktor dalam pembangunan rumah. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share biar kalian nggak ketinggalan nih konten terbaru dari kami. Keuntungan membangun rumah menggunakan kontraktor ini, yang pertama yang pasti kontraktor memahami kemauan dari customer. Contoh kasus nih, ketika kita ingin membangun rumah, memang tidak memahami seperti konsep, penataan ruangan, ukuran yang standar setiap ruangan, ataupun material yang digunakan dalam membangun rumah. Tentunya ketika kalian menggunakan kontraktor, akan dibantu nih dalam proses perencanaan dalam pembuatan rumah, baik interior maupun eksteriornya loh. Seperti halnya di Visual Karya Utama yang sudah berpengalaman sejak tahun 2007 dalam pembuatan bangunan. Keuntungan selanjutnya yaitu tentunya lebih aman karena kontraknya jelas. Sudah kita pasti sering dengar kan, seperti tukang yang tiba-tiba hilang tanpa kabar dan bahkan membawa uang yang harusnya dibangun rumah. Dan kejadian seperti itu tidak sekali dua kali loh. Kamu tentu tak ingin mengalami kejadian serupa, bukan? Keuntungan yang ketiga yaitu pihak kontraktor tentu saja memiliki tim ahli yang bekerja secara maksimal, berkualitas, dan profesional. Jika Anda menggunakan jasa kontraktor rumah, maka akan ada seperti desain arsitek, logistik, desain struktur, pelaksana, dan juga pekerja lapangan yang sudah berkompeten dalam melayani keinginan pelanggannya. Nah, Sobat, itu tadi beberapa hal mengenai mengapa sih kita harus memakai kontraktor untuk pembangunan rumah. Jika kita tertarik dengan konten-konten seperti ini, ataupun ingin kita membahas mengenai apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan nih konten-konten terbaru dari kita. Bye!